Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan gambaran atau persiapan untuk realisasi marketplace atau toko online bersama untuk warga MTA. Di sini saya ambilkan foto dari toko MTA di Tangerang. Nah, adapun untuk namanya saat ini belum ada, dan untuk sementara dalam presentasi ini akan saya gunakan nama warung online 234. Baik, langsung saja saya mulai. Mengapa diperlukan marketplace ini? Karena hari-hari ini, belakangan ini lagi gencar-gencarnya menggerakkan masyarakat muslimin untuk berbelanja di saudara sesama muslim. Lebih khusus lagi, kita sebagai warga MTA agar memprioritaskan belanja kepada warga ngaji selama memang ada. Karena dengan demikian perekonomian akan lebih bergerak, dinamis, aktif, dan hasilnya pun insya Allah untuk keberlangsungan dakwah kita juga. Baik, masuk kepada materi. Berikut adalah beberapa marketplace di Indonesia yang sudah lazim kita temui. Pertama, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Elvenia. Ini adalah data Alexareng. Data ini menunjukkan mana saja yang paling banyak diakses. Dan dari Alexa menunjukkan bahwa Tokopedia saat ini yang paling banyak diakses oleh pembeli online tentunya, dan barangkali kita juga sering belanja di sana. Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Lazada 3 tahun yang lalu pernah menjadi pemuncak klasemen. Dia menjadi yang paling banyak diakses, namun saat ini kalah dengan Tokopedia dan Bukalapak. Berikut adalah data lainnya dari SimilarWeb, dan datanya tidak jauh berbeda. Yang pertama paling banyak dibuka adalah Tokopedia, kemudian Lazada, dan Bukalapak. Saya yakin di antara warga tidak sedikit yang punya akun di Tokopedia maupun Bukalapak, karena memang jual beli online saat ini adalah seperti tren dan memang dibutuhkan, apalagi jika kita sudah punya toko offline. Dan untuk mengembangkan penjualan ke seluruh Indonesia, media online akan sangat membantu. Ditambah dengan kondisi kita bahwa warga MTA tersebar dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dengan adanya media online akan membantu saling mendekatkan kebutuhan antara seller dan buyer. Nah, berikut sedikit tentang warung online 234. Kondisi saat ini adalah, tadi sebagai saya sampaikan di awal bahwa sekarang sedang gencar-gencarnya menggerakkan ekonomi sesama muslimin, khususnya warga. Bisa dilihat bagaimana pasar Manakah ketika zaman Nabi. Jadi sini saya tidak bahas, silahkan cari referensinya sendiri. Berikutnya, wadah atau forum jual beli yang sudah ada berupa grup WhatsApp atau Telegram. Di sana ada plus minusnya, dan nanti di belakang saya sampaikan sedikit. Berikutnya, belum ada marketplace yang menampung produk atau jasa semua warga, khususnya di Jakarta, Jabar, Banten, dan umumnya di seluruh Indonesia. Berikutnya, pelaku bisnis online menggunakan jasa marketplace yang ada tadi seperti yang saya sampaikan, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain, atau punya web pribadi. Dan satu hal, ini tadi saya sampaikan bahwa yang ada saat ini yang saya tahu paling besar membernya adalah grup Telegram Bela dan Beli MTA. Itu jumlah membernya 566, tidak semua seller, tidak semua buyer, ada yang ikut meramaikan saja kalau saya amati. Sementara jumlah warga MTA keseluruhan, wallahu alam saya nggak tahu, tapi yang jelas lebih dari ribuan, 1000 orang pasti lebih. Ini, mengapa perlu ada warung online? Kenapa? Karena satu, kekuatan emosional market sesama warga MTA pasti menjadi nilai plus atau prioritas. Sebagaimana kita lihat di komunitas-komunitas lain, ketika ada temannya di komunitas itu menjual sesuatu, pasti temannya yang akan mencoba pertama kali sebelum orang itu, si seller ya atau penjual, menawarkan ke orang lain. Nah, begitu temannya percaya dengan produknya, merasa puas, nah baru si penjualnya pede untuk menawarkan ke orang lain. Nah, lebih khusus kita orang ngaji, emotional market ini ditambah dengan kajian kita setiap pekan, insya Allah nilai plusnya adalah selain kebersamaan juga, insya Allah kita tidak ada yang menipu, karena kita sudah diajari bahwa menipu itu ya haram lah, karena akan membawa kita ke neraka seperti itu. Berikutnya, nih, belum terdata berapa banyak jumlah seller atau penjual. Karena tadi datanya sementara ini yang paling banyak tergabung di grup Bela dan Beli, baik di Pulau Jawa
di wilayah barat ya, tadi DKI, Jabar, Banten, ataupun se-Indonesia. Berikutnya, dengan adanya marketplace khusus warga, tentu transaksi akan lebih nyaman karena udah saling percaya sesama orang ngaji gitu ya. Diharapkan akan minim komplain, apalagi tindak penipuan. Kalaupun ada komplain, tentu bisa ditangani dengan baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan adanya media online akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun kita pun bisa membatasi atau memfilter hal ini sebelumnya. Nah, perlu marketplace khusus warga agar tahu kemana mencari produk yang diperlukan. Tadi dengan memprioritaskan untuk belanja di warung saudara sendiri. Apakah produk itu umum atau memang khusus tidak banyak dijual, tetapi jika ada di warga, diharapkan kita memprioritaskan beli ke warga. Nah, tadi yang saya sampaikan, dengan online mendekatkan yang jauh dan bisa menampung banyak sektor. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh grup Telegram atau WhatsApp. Dengan media online marketplace atau toko online bersama, data terekam rapi dan bisa dicari sewaktu-waktu. Tak perlu scroll lagi seperti grup WhatsApp dan Telegram. Nah, ini beberapa yang saya amati di grup. Jadi jualannya insya Allah lengkap, dari fashion, elektronik, kesehatan, makanan, minuman, sampai biro jasa, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Saya yakin masih banyak lagi. Nah, berikut ya beberapa gambaran yang akan dibuatkan sistemnya untuk toko online bersama atau marketplace warga 234. Nah, tentu semuanya dimulai dengan sederhana. Kenapa? Karena semuanya dibilang serba terbatas. Skill terbatas, modal terbatas, dan banyak hal lainnya. Nah, ini dengan yang sederhana ini insya Allah menjadi langkah awal kita untuk berkumpulnya seller dan buyer warga di pasar online. Nah, untuk ya saat ini yang saya tawarkan adalah menggunakan CMS atau Content Management System seperti WordPress atau Blogspot. Kenapa CMS? Karena kita hanya memaintain kontennya saja. Kita tidak perlu pusing membahas programming, tidak perlu takut tidak ngerti programming, tapi insya Allah bisa untuk upload. Seperti kita upload di tadi beberapa marketplace yang sudah saya sebut di awal. Nah, perlu diketahui kenapa tadi dimulai dengan yang sederhana, karena ini bocoran ya. Web marketplace besar semacam dua toko yang saya sebut itu, harga template-nya saja tidak kurang dari 25 juta. Nah, sementara kita untuk yang akan memulai secara sederhana, apakah perlu dengan harga segitu? Itu belum termasuk versi APK yang di Android atau di iOS, seperti itu. Nah, kenapa Tokopedia dan Bukalapak bisa berani menggunakan template seharga itu? Karena di awal mereka yakin bahwa market pasar Indonesia memang besar, dan tadi saya sebut di awal ranking berapa yang mengakses, itu sehari itu bisa diakses oleh jutaan orang, gitu kan? Nah, karena kita marketnya adalah lokal, saya rasa tidak perlu untuk mentarget market yang jutaan orang se-Indonesia, karena kita prioritasnya sesama warga. Nah, ini adminnya memanfaatkan keahlian warga yang paham kedua CMS. Saya amati di beberapa tempat ada yang sudah mencoba membuat toko online, namun kurang optimal. Allah alam, saya kurang tahu di mana akar masalahnya. Hanya memang di antara kita belum ada kesamaan langkah untuk menuju ke sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menjadi toko online bersama atau marketplace. Nah, ini di dalam marketplace warung online 234 ini, membershipnya atau keanggotaan opsional, karena tidak semua paham CMS. Sehingga ada dua pilihan, bisa mempunyai akun sendiri seperti di marketplace tadi, sehingga dengan punya akun sendiri saudara-saudara bisa upload produk sendiri, kapan mau nambah, kapan mau ngedit, kapan mau update, atau kapan mau menghapus. Yang kedua, tidak perlu jadi member. Bagaimana mengupload produknya? Bisa menggunakan jasa admin, sehingga cukup menginformasikan lewat WhatsApp atau SMS tentang produk yang akan dijual. Nanti serahkan kepada admin tentang uploadnya. Ini fitur yang saat ini ditawarkan ya, yang saya bisa. Jadi nanti ada membershipnya gratis, nggak perlu berbayar. Nah, iklannya itu secara umum gratis, tetapi sebagaimana marketplace yang lain, jika ingin iklannya itu muncul di atas, nah itu digunakan media berbayar. Kenapa? Karena yang namanya beriklan gratis itu postingnya akan selalu numpuk
ya, seperti iklan baris. Begitu ada yang baru yang lebih lama, dia akan terdorong ke bawah sehingga tidak muncul ke atas. Sehingga berbayar adalah salah satu media untuk mempertahankan agar iklan kita berada di atas. Kemudian bisa display produk per kategori, per wilayah, ada chart atau keranjang belanja, ada chatting dengan CS juga, ada kontak untuk korespondensi dengan penjual atau seller. Kemudian untuk ongkir atau ongkos kirim baru bisa ditangani untuk wilayah Jabodetabek. Kenapa? Karena asumsinya untuk pengiriman di wilayah ini besarnya tidak jauh berbeda. Layanan reguler antara 7 sampai 9 ribu, layanan ekonomis antara 5 sampai 7 ribu. Sehingga kita bisa pukul rata bahwa di daerah ini ongkirnya bisa dihitung dengan angka itu. Tetapi jika harus ke luar daerah ini belum bisa. Kenapa? Karena tadi ini marketplace bersama, sementara kita menggunakan template yang sederhana. Karena kalau kita menggunakan masing-masing kota lokasi penjual sebagai referensi ongkos kirim, tentu diperlukan sistem yang lebih rumit lagi. Untuk saat ini belum terlayani. Nah, berikutnya ini contoh ya beberapa template yang akan kita pakai. Ini adalah contoh tampilan menggunakan Blogspot. Ya, bisa dilihat bagaimana tampilannya. Ini contoh halaman depan. Ini halaman display produk ya. Di sini ada fitur banner. Ini bisa diganti diskon atau iklan. Kemudian ini update stok terbaru. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dengan iklan gratis itu yang lama akan terdorong ke bawah. Ketika ada yang baru, ini kedorong oleh ini, kedorong oleh ini, kedorong oleh ini, dan seterusnya. Ini adalah contoh halaman bawahnya. Nah, ini contoh ketika satu produk diklik, dia akan memunculkan deskripsi, harga, stok ya. Terus ini jumlah untuk beli produk. Nah, di sini bisa kita klik beli produk. Di sana nanti akan masuk ke halaman keranjang belanja, mengisikan alamat, dan dikirim kemana. Nah, ini contoh kedua berbasis WordPress. Apa bedanya Blogspot dengan WordPress? Nanti di belakang akan sedikit saya singgung. Ini tampilan untuk semacam iklan baris ya. Nah, yang namanya iklan baris ya bentuk iklannya sini berbaris. Berbaris. Nah, seperti ini. Ya, di sini adalah ada iklan premium. Dan di sini adalah iklan berbaris yang gratisan. Ketika ini muncul, didorong oleh ini. Ada yang baru lagi, dia kedorong. Ada yang baru lagi, dia kedorong ke bawah. Seperti ini untuk detail per iklannya ya. Di sini ada nomor iklan berapa, dilihat berapa kali, hubungi pengiklan. Ketika diklik, dia akan muncul nama HP, SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Ini bisa diklik ini juga. Nah, ini contoh kategorinya, ini wilayahnya. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh template ketiga, dan ini masih menggunakan WordPress. Kalau dilihat dari tampilan lebih silahkan dibandingkan sendiri antara yang ketiga ini dengan yang kedua. Nanti ya saudara-saudara bisa mencoba sendiri di HP-nya masing-masing atau di komputer. Ini tampilan homepage atau di depannya. Ini tampilannya. Ini lebih bagus menurut saya dibanding yang kedua. Kenapa? Yang kedua tadi hanya menampilkan postingan secara acak sesuai postingan tanggal. Nah, kalau ini sudah ada di halaman mukanya ada kategori. Jadi ada ini contoh fashion pria, ada terbaru, ini yang kedorong terus. Ketika ada muncul yang baru, ini kedorong ke sini. Dan di atasnya masih ada lagi produk lain dan yang bisa diatur. Ada produk cat ya. Nah, ini contoh display halamannya, produknya. Di sini ada keranjang belanja, ada harganya, stoknya gitu ya. Bisa kita share juga di media sosial. Ini ada SMS-nya. Nah, ini tadi perbandingan Blogspot dengan WordPress. Di sini ada 6 hal yang saya bandingkan antara WordPress dan Blogspot. Sewa hosting WordPress diperlukan, Blogspot tidak. Kenapa? Sebagaimana laptop, sebagaimana komputer diperlukan hard disk. Nah, hosting inilah yang untuk menyimpan semua data-datanya, keterangan produk, foto, dan semua database penjual ataupun pembeli. Kenapa Blogspot tidak perlu sewa hosting? Karena Blogspot adalah layanan milik Google, dan saat ini Google masih menggratiskan hostingnya untuk digunakan oleh Blogspot, baik untuk blog pribadi ataupun untuk online. Berikutnya sewa domain.
ya. Domain itu contohnya toko mta.com, mta.or.id seperti itu ya. Dua-duanya diperlukan karena ini adalah namanya, bukan rumahnya. Ya, namanya kembali saya jelaskan, ini namanya bukan rumahnya. Berikutnya data security. Nah, keuntungannya WordPress adalah karena hosting yang punya kita sendiri, kita bayar, nah kita bisa lebih nyaman dengan keamanan data. Kenapa? Kita bisa backup kapanpun, selama tidak ada server down, ini akan jalan terus. Sementara kalau Blogspot, sewaktu-waktu ada gangguan, data hilang atau dihapus oleh Google, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Loading relatif ya, tergantung koneksi, lokasi, dan gadgetnya. Admin dua-duanya bisa, dan membership tadi dua-duanya bisa. Nah, ini supporting system yang diperlukan. Tentu perlu admin untuk menjaga kualitas isinya, kontennya. Perawatan web tadi harus lihat kapan jatuh temponya domain dan hosting, jangan sampai kelewat, karena kalau kelewat akan mati, nggak bisa diakses. Dan sebagai customer service, nah tadi misalkan ada yang tanya-tanya, bisa lewat admin. Yang misalkan tadi tidak bisa login atau tidak bisa bikin akun, yang mempercayakan uploadnya kepada admin, maka perlu CS untuk tanya-tanya. Nah, berikutnya marketing. Marketingnya karena kita memprioritaskan lingkungan warga, makanya promosi bisa menggunakan media gratis ataupun berbayar. Yang gratis kita gunakan sarana yang ada, WA, Telegram, Wall FB, BBM, dan lain-lain. Yang berbayar kita bisa gunakan iklan radio atau iklan Facebook. Tujuannya apa? Dengan iklan ini kita bisa menjangkau seluruh warga dari Sabang sampai Merauke yang belum tahu marketplace kita, bisa tahu dan bisa bergabung. Berbeda dengan yang medsos WA, Telegram tadi, itu hanya sifatnya temporer ya. Sewaktu-waktu kita pengen iklan, kita posting, tapi untuk mencarinya akan butuh lama. Dan biasanya yang saya lihat, posting yang dilakukan oleh beberapa penjual ya hal yang sama diposting beberapa kali. Dan ini tidak perlu dilakukan ketika sudah ada marketplace-nya, karena datanya sudah tersimpan dengan rapi. Kita hanya perlu ngecek apakah update atau tidak, itu saja. Nah, ini biaya sewa domain itu sekitar 130.000 per tahun. Untuk hosting 10 GB sekitar 800.000 per tahun. Ini harga ini bisa berbeda di tiap-tiap provider, tapi kisarannya seperti itu. Nah, kenapa 10 GB? Karena kita akan menampung ribuan orang, warga yang menjadi penjual ataupun pembeli. Untuk sementara angka ini saya rasa cukup ya. Karena untuk toko online pribadi dulu saya pernah pakai yang 1 GB udah cukup. Produknya di bawah 200 seperti itu. Nah, ini beberapa alamat yang bisa saudara tes sendiri. Nanti kira-kira mau menggunakan yang mana ya, bisa diklik silahkan nanti. Nah, itu kira-kira presentasi dari saya mengenai persiapan marketplace bersama atau warung online 234. Apapun namanya bisa kita ganti, hanya tadi beberapa yang sudah saya sampaikan dari awal ya, seperti itulah persiapannya ya. Silahkan ditanggapi, jika memang dipandang perlu ya sebaiknya segera kita eksekusi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk salah dan kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.